Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di depan gua udah ada HP-HP-nya Infinix. Mereka lagi getol banget launching HP baru di 2026 ini. Tapi ada satu yang ini benar-benar mencuri perhatian. Kenapa? Karena gua rasa ya ini Infinix kebablasan ya. Mereka memperkenalkan handphone yang satu ini, udah pada tahu lah ya. Ini adalah Note 60 Ultra. Nah, kenapa gue bilang ini adalah handphone yang dalam tanda kutip kebablasan? Karena harganya 11.999 juta alias 12 juta. Kalau lagi promo itu diskon sejuta ya, jadi 10.999 juta. Dan untuk sebuah handphone Infinix menurut gue cukup berat ya. Ya fair-fairan aja ya, ketika punya duit 10 juta, 11 juta, ya kenapa harus milih Infinix? Tapi kalau kita lihat tanpa memandang brandnya ya gitu, maksudnya melihat sebuah handphone seperti ini dengan harga 10 juta secara looks menurut gue ini sah-sah aja ya, ini oke-oke aja, layak-layak aja. Untuk boxnya kemarin gue udah buka kayak begini, niat banget bikinnya. Terus juga mereka kenapa ini handphone spesial, karena didesain oleh Pininfarina. Ya, ini adalah rumah desain yang bekerja sama dengan Ferrari setahu gue ya. Tuh, boxnya kalau kita buka, aduh mewah banget. Warnanya tuh kayak begini ya. Ngeri banget. Cara bukanya juga selain handphonenya ya, dia juga dapat ini chargerannya nih. Ini wireless charger, ini bisa kita kombinasikan dengan nih wireless chargernya. MagSafe-nya ini dayanya 30 watt, jadi tinggal kita tempel aja di sini terus colokin kabel. Nah, handphonenya nanti tinggal kita taruh di atas ini. Balik lagi ke handphonenya ya, nih kalau kita lihat secara penampakannya nih kita bisa bandingin ya. Ini Infinix Note 60 Pro apa ya kalau nggak salah, gue lupa. Yang ini yang baru kemarin masih hangat-hangatnya Infinix GT 50 Pro. Dan yang ini Note 60 Ultra tuh teman-teman bisa lihat ya. Desainnya memang ini jauh lebih berkelas, kelihatan lebih menonjol, lebih mewah, lebih intimidatif. Terus juga ada tekstur karbonnya, frame kameranya dibikin masif banget, gede seperti ini. Untuk spesifikasinya ini sebenarnya biasa aja bisa dibilang. Makanya kenapa orang bilang harganya ini kayak terlalu mahal, selain karena ini adalah brand Infinix yang biasanya ngeluarin handphone murah. Nah, ini chipsetnya pakai Dimensity 8400 Ultimate, yang mana itu adalah chipset yang sama seperti GT 50 Pro yang bisa teman-teman dapetin dengan harga 6 atau 7 juta. Apakah Dimensity 8400 Ultra itu jelek? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ya, ini sekalian kita bahas. Nah, ini skornya hampir 2 juta ya, dengan CPU skor 556.000, GPU skornya 652.000. Ini adalah skor yang bisa gue bilang tinggi. Kemudian kalau kita ready mark ya, tes kestabilan ini juga gue udah lakukan kemarin. Dia dapat skornya itu juga oke ya, di 85,9%, yang mana ini adalah angka yang tinggi untuk sebuah chipset menengah ke atas, karena biasanya kalau flagship itu 60% aja udah bagus banget ya. Jadi artinya untuk chipsetnya sendiri sih sebenarnya nggak jelek, cuman kalau kita bandingin, kita compare ke brand lain dengan harga misalkan 10 jutaan lah ya, harusnya udah bisa dapat Snapdragon 8 series katakanlah gitu, walaupun bukan yang seri terbaru gitu ya. Atau kalaupun dia mau pakai Dimensity mungkin bisa dapat 9500S gitu ya, yang sedikit lebih tinggi kayak si Poco X8 Pro Max kemarin. Nah, yang juga menarik adalah di sini teman-teman bisa nyalain ada Active dot matrix ya, bisa juga dipakai untuk main game. So far baru ada dua pilihan, ada dot dash dan ada star blast. Ini main game kayak pesawat ataupun main game dot dash ini kayak pakai hewan, terus dia nanti kita tinggal pencet dia buat lompat gitu. Terus ada pilihan matrix studio, di sini ada pilihannya mau yang seperti apa tuh ya, teman-teman bisa lihat di sini ada cukup banyak pilihannya. Atau bisa juga kita custom sendiri, mau tulisan atau teks apa, besarnya seapa bisa kita atur, kemudian bisa gambar sendiri tuh seperti ini. Ya, cuma memang balik lagi, animasi ini juga ada di Infinix Note 60 yang lain, yang Pro, jadi nggak mesti beli yang Ultra. Kemudian ada satu hal yang menurut gue juga cukup menarik adalah warna
merah ya, ada lampu merah di bagian bawah nih. Gue akan coba nyalain ya, intensitasnya ini bisa diterangin, bisa diredupin seperti ini tuh ya. Ini keren banget, salah satu game changer lah ya. Makanya balik lagi gue bilang ini adalah sebuah handphone yang secara desain memang oke lah, kita nggak perlu meragukan desain dari si ini ya, Pininfarina ini tuh ada tulisannya di sini. Cuman memang ya harganya sih menurut gua, mereka juga Infinix bisa dibilang ya, ini menurut kesotoyan gua aja ya, mereka mungkin harusnya alangkah lebih baik kalau membuat seri yang baru, misalkan kayak yang dilakukan oleh Motorola kemarin ya, mereka bikin Motorola Signature misalkan ya, katakanlah seperti itu. Mungkin bisa bikin Infinix Signature lah, atau Infinix X series lah, atau apalah. Jangan pakai embel-embel nama seri Note 60 series, karena Note 60 sendiri yang Pro ini harganya nggak terlalu mahal-mahal amat ya, 5 jutaan sudah dapat. Sedangkan yang Note 60 Ultra dia kerjasama dengan Pininfarina, akhirnya harganya bisa di atas 10 juta gitu. Jadi terlalu jomplang ya perbedaan harganya. Terus juga yang nggak kalah menarik ini di luar kebiasaan Infinix, yaitu ada kameranya ya. Ada di kamera, yaitu dia punya main kameranya gede 200 megapiksel, ditambah ada lensa periskop. Nah ini jarang-jarang ya, akhirnya mereka ngasih di sini di 3,5 kali optical zoom, kemudian ada lensa ultrawide di 8 megapiksel ya. Sekarang kita coba nih, untuk kamera mainnya ada opsi di 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 3,5 kali, dan 7 kali. Kemudian 70 bisa sampai dengan 100 kali untuk total zoomnya. Kalau kita foto di 3,5 kali ataupun 7 kali hybrid zoom, ini hasilnya masih acceptable banget ya. Kemarin gue udah sempat nyobain. Menurut gua processingnya ini nggak lebay, ini masih termasuk dilihatnya enak, natural, nggak yang terlalu tajam ataupun bikin foto kelihatan seperti cat air. Dan nggak cuman itu aja, untuk perekaman videonya dia juga udah bisa nih, teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ada di 4K 60 dengan stabilizer. Perekaman kamera depan dari Infinix Note 60 Ultra. Nah ini bisa di 4K 30 fps dengan stabilisasinya ini aktif tuh ya, dan kita bisa pakai 2 kali zoom seperti ini atau balik ke 1 kali zoom. Dan gimana dengan OS-nya? Ya tampilannya seperti ini. Menurut gua ya sama seperti handphone Infinix yang lain, walaupun sebenarnya ada tema khusus. Jadi kita bisa pilih ya di icon style. Nah temanya itu bawaannya racing. Nih ya, kita lihat nih jadinya seperti ini tuh. Cuman ya memang nggak seragam ya, karena masih banyak aplikasi-aplikasi third party yang lain yang kalau kita install jadi seperti belang gitu. Jadi kurang mantep lah, harusnya bikin total hampir semua aplikasi bisa ya mengikuti temanya seperti ini. Tapi ya udahlah, it's okay. Terus juga hampir kelewat ya nih, kalau teman-teman lihat di menu display di sini ya, ada yang namanya display size, ada mode mini mode. Nah mini mode ini menurut gua membuat si handphone tampilannya bisa seperti desktop tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini jadi kecil banget tulisannya. Kalau yang suka layout kecil seperti tablet nih bisa pakai mode ini tuh, bener-bener kecil banget ya. Gua nggak tahu esensinya apa. Fitur ini disematkan di sebuah handphone yang notabene layarnya kan kecil, biasanya harusnya adanya di tablet. Tapi ya mungkin akan ada orang-orang yang suka gitu, karena benar-benar tampilannya imut banget seperti ini gitu. Jadi kayak ibaratnya kita pakai layoutnya laptop atau tablet di sebuah layar smartphone. Nah terus untuk dimensi layar sendiri ini 6,78 inci, resolusinya udah QHD, refresh rate udah 144 Hz, terus brightness-nya juga tinggi ya di 4500 nits, bezelnya tipis, simetris, khas handphone Infinix. Jadi nggak ada problem, nggak ada keluhan sama sekali untuk layarnya. Ya paling keluhannya ya memang balik lagi soal ujung-ujungnya soal harga, karena namanya handphone Infinix. Gue juga bingung ya kenapa mereka berani banget launching handphone ini dengan harga yang cukup tinggi, walaupun memang desainnya bagus ya. Ini desainnya mewah dan benar-benar
tegas gitu ya kelihatannya, warnanya juga cakep, ada motif karbonnya begini, kerjasama dengan Pininfarina. Casingnya pun dikasih yang tipis, yang stylish seperti ini, sudah support MagSafe. Kalau kita pakai nggak bikin handphonenya jadi kelihatan jelek, jadi tetap bikin si handphone ini kelihatan ganteng. Nah, at the end kita tinggal lihat aja, hanya waktu yang bisa menjawab apakah Infinix Note 60 Ultra ini akan menjadi handphone yang sukses di pasaran, ataukah memang Infinix sengaja membuat handphone ini dengan tujuan untuk show off, untuk kayak ngasih tahu ini gue bisa collab dengan rumah desain terkenal Pininfarina, gue bisa bikin handphone yang desainnya bagus, yang desainnya mewah, yang dipakainya itu pede, walaupun dengan spesifikasi yang sebenarnya bukan yang terbaik untuk harganya. Ya kita lihat aja apakah ini akan menjadi handphone yang berhasil terutama di Indonesia. Kalau menurut teman-teman gimana, coba komen di bawah.